Hai semuanya, kembali lagi di NV Channel. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur cerita film Donghua yang berjudul Wukong, yang mengisahkan tentang dunia yang dikuasai oleh kekuatan jahat dan banyak orang yang hidup dalam kesengsaraan. Di tengah kekacauan itu, sebuah batu meteor misterius muncul dan jatuh ke bumi, yang kemudian muncul seekor siluman kera di dalam batu tersebut. Ia nantinya akan diberi tugas untuk menyelamatkan semua kehidupan makhluk hidup dari kekuasaan jahat. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal kisah dimulai saat bumi dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur cahaya dan kegelapan, di mana di jalan kegelapan ini dihuni oleh berbagai macam siluman, iblis, dan bahkan makhluk-makhluk lainnya, yang diantaranya juga terdapat dua kelompok besar, yakni jiwa terang dan jiwa gelap yang saling berselisih bertahun-tahun. Sebagian orang pun mulai meminta perlindungan dari siluman berjiwa terang dari keganasan siluman berjiwa gelap. Hal ini telah diceritakan secara turun-temurun oleh seorang sesepuh desa yang bernama Nenek Gozi. Ia mengisahkan bahwa dulunya ia pernah membantu seekor siluman kera yang sangat kuat, namun sayangnya kera tersebut telah mati. Kini mereka hanya bisa berharap keajaiban akan datang agar kekuasaan dari siluman gelap dapat segera berakhir. Tak berapa lama kemudian, penduduk di daerah tersebut pun mendapatkan serangan dari antek-antek siluman jahat dan melumpuhkan sebagian penjaga yang berada di sana. Salah seorang penjaga dari klan tersebut yang bernama Huafa pun menyadari kedatangan tamu yang tak diundang dan bersiap untuk melakukan serangan. Namun hal itu sia-sia dikarenakan sang pemimpin pasukan dari klan Qi yang bernama Qin Bao terlihat lebih kuat darinya, sehingga penduduk desa pun tak dapat berbuat banyak. Mereka semuanya akan dijadikan sebagai persembahan bagi siluman-siluman jahat yang suka memangsa manusia. Tak berapa lama kemudian, terlihat badai meteor mulai menghujani bumi, yang saat itu juga Nenek Gozi teringat dengan peristiwa sang siluman kera yang lahir dan muncul dari batu meteor tersebut. Dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh badai meteor membuatnya dapat segera kabur dan ke tempat meteor tersebut terjatuh. Sementara itu di tempat lain, sang dewa alis kuning juga merasakan sesuatu akan terjadi sama seperti di masa lalu dan mulai membuatnya sedikit khawatir akan kekuasaannya akan terancam. Ia memerlukan pasokan makanan lebih agar kekuatannya segera kembali seperti sedia kala. Ia pun mendapatkan pasokan makanannya dari persembahan yang diperoleh dari para siluman kera, yang diantaranya kera berlengan panjang yang kini menjadi bawahannya. Sang dewa alis kuning sangat suka makan daging siluman kera lainnya untuk meningkatkan kekuatan. Dan untuk menjaga keselamatannya sendiri, sang kera lengan panjang pun secara terpaksa harus melayaninya sebagai imbalan keselamatannya. Sang kera telah meminta adiknya untuk menaklukkan wilayah-wilayah kera-kera lain untuk dijadikan persembahan. Dewa alis kuning pun memperingati bawahannya itu untuk berhati-hati karena memiliki firasat buruk dengan kejadian badai meteor yang telah ia lihat. Dulu ia sempat melawan siluman kera yang sangat kuat, namun belum sempat untuk memakannya. Sementara itu kera batu yang baru lahir mendapatkan arahan dari sebuah cahaya yang menuntunnya ke sebuah tempat dan memperlihatkan kehidupan masa lalu dan kehidupan masa sekarang sang kera batu. Ia diperlihatkan bayangan orang-orang yang nantinya saling terhubung dengan kera batu, begitu juga kehidupan yang akan datang. Sang kera juga akan mendapatkan berbagai cobaan dan harus melindungi cahaya tersebut dan meminta dirinya untuk segera keluar untuk melihat kondisi bumi yang dipenuhi oleh kejahatan. 哇，他又是谁啊？ 这是你的本性，自然就会知道我是谁。 你在说什么？ Setelah terlahir kembali, cahaya yang membimbingnya tadi memasuki tubuh Nenek Gozi yang ternyata dulunya membantu sang kera batu untuk mengalahkan siluman-siluman jahat. Bersamaan dengan itu, terlihat segerombolan pasukan siluman kera lainnya menuju ke sebuah tempat dan membuat Nenek Gozi meminta sang kera batu untuk membantu Mamaka Putih yang tampaknya akan segera diserang. Namun sama seperti kehidupan sebelumnya, sang kera batu yang pembangkang sepertinya tidak ingin menolong siapapun yang menurutnya tidak penting dan akan membiarkan hal tersebut terjadi.
Dan rupanya benar apa yang dikatakan oleh Nenek Guozi, kerajaan Kera Putih didatangi oleh sejumlah siluman kera lainnya sehingga pertarungan pun terjadi. Pemimpin dari siluman kera itu pun muncul, yaitu siluman kera merah yang tentunya bukan pesulap merah. Ia meminta agar para kera putih menyerahkan diri untuk sebagai persembahan bagi Dewa Alis Kuning. Namun tentunya pemimpin sang kera putih tidak ingin menyerahkan kewenangannya sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Melihat sang ayah telah dikalahkan, Xiao Liu yang merupakan anak dari sang Raja Kera Putih mencoba untuk mengalahkan kera merah. Namun dengan kekuatannya saat ini, ia tak dapat berbuat apapun. Dengan keadaan sang raja yang telah dikalahkan membuat Xiao Liu mencoba sekali lagi usaha terakhirnya dengan menyerangnya dari berbagai sisi dengan teknik pisau terbangnya. Dengan teknik tersebut, tutupannya tak mampu membuat sang kera merah bergeming dan justru ia kini menyerang Xiao Liu secara brutal. Saat kera merah ingin membunuh Xiao Liu, tiba-tiba muncullah sang kera batu dan menolongnya serta tertarik dengan teknik pisau terbang dari Xiao Liu yang diperlihatkan tadi. Sang kera batu memperkenalkan dirinya serta mengatakan bahwa dirinya adalah yang terkuat di antara seluruh para kera yang ada dan akan melindungi para kera putih dari berbagai macam bahaya. Hal itu membuat sang kera merah tertawa karena sang kera batu tidak mengetahui peraturan yang ada di kalangan para kera, yaitu setiap kawanan memiliki pemimpin untuk melakukan pertarungan dan harus mendapatkan pengakuan dari kera-kera lainnya. Mendengar hal itu membuat sang kera batu mengambil sebuah batu kerikil dan memperlihatkan kekuatannya agar mendapatkan pengakuan dari kawanan kera putih. Dengan hanya sebuah batu kerikil yang ia lemparkan ke sebuah gunung, membuat gunung tersebut hancur berkeping-keping dan membuat seluruh kawanan kera melihat kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga kawanan kera putih pun mengakui kekuatan sang kera batu dan menjadikannya sebagai raja mereka, sehingga pertarungan pun dapat dilanjutkan.果然不是一般的猴子。人和飞踢，居然有金刚不坏之身。 Serangan demi serangan pun dilancarkan oleh sang kera merah, namun belum dapat menumbangkan sang kera batu. Ia kini bersungguh-sungguh untuk membunuh sang kera tersebut yang menurutnya akan menjadi ancaman di masa yang akan datang. Sang kera batu pun juga memperlihatkan kemampuan yang ia miliki diiringi dengan tekad untuk melindungi para kera putih, sehingga kekuatan dahsyat dari keduanya pun menggetarkan kawasan gunung tersebut. Ia pun berhasil membuat sang kera merah kewalahan dengan serangannya, dan kini sang kera merah akan menggunakan teknik pamungkasnya untuk melenyapkan ancaman yang ada. Namun di saat ia akan menyerang, tiba-tiba katak peliharaan dari Dewa Alis Kuning datang dan memperingati sang kera merah bahwa belum saatnya ia membunuh sang kera tersebut karena menurutnya masih terlalu muda dan belum mengeluarkan potensinya secara maksimal. Ia akan dimakan oleh sang Dewa Alis Kuning setelah sang kera batu mendapatkan kekuatannya secara 100%. Maka dari itu, pertarungan tersebut harus tertunda. Mendengar perintah dari Dewa Alis Kuning membuat sang kera merah menghentikan serangan dan meminta pasukannya untuk mundur dan membawa tawanan yang telah mereka dapatkan, dan jika para tawanan ingin dikembalikan, maka ia meminta sang kera batu untuk mendatanginya di tempat persembahan dan kembali bertarung dengan dirinya. Setelah sang kera merah telah pergi, kini para pasukan kera putih berterima kasih kepadanya dan mengangkatnya menjadi raja di gunung tersebut.
Setelah kejadian itu, kini nenek Guozi kembali ke klannya, namun ia mendapati tempat tersebut telah menjadi medan perang dan sebagian penduduknya telah terluka. Dari penjaga yang tersisa, ia menuturkan bahwa Qin Bao telah menangkap semua orang untuk dijadikan sebagai bahan persembahan. Ia memohon kepada mereka untuk menyelamatkan dan mengembalikan penduduk sebelum menjadi santapan bagi sang dewa alis kuning. Melihat hal itu membuat Xiao Liu meminta bantuan kepada kawanannya untuk ikut serta dalam menolong orang-orang yang telah diculik. Namun melihat jumlah mereka yang tidak banyak membuat pasukan Kera Putih pesimis dengan rencana tersebut. Sang Kera Batu pun mengambil alih kepemimpinan dan mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada yang perlu ditakuti karena dirinya merupakan kera terkuat dan akan selalu melindungi mereka dari segala macam bahaya. Ia meyakinkan kera-kera lain untuk bersatu melawan siluman jahat. Dengan semangat juang yang diperlihatkannya, mampu membuat kera-kera lain optimis dan bersemangat untuk menyelamatkan kawanan mereka dan mengalahkan siluman-siluman jahat. Setelah membakar semangat para kera, sang Kera Batu pun meminta Xiao Liu untuk mengajarinya trik pisau terbang yang mungkin saja nantinya akan berguna di pertarungan melawan para siluman. Sementara itu, Qin Bao pun membawa para tawanan ke tanah persembahan tempat Dewa Alis Kuning akan memakan mereka. Para tawanan akan digantung begitu saja di pohon tersebut dan menunggu kedatangan utusan sang Dewa Kegelapan. Mereka pun diikat dan ditarik ke atas pohon dan mempersilahkan para siluman untuk mengambil persembahan yang telah mereka siapkan. Dan cerita pun bersambung.